Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang peluang komplement suatu kejadian, di mana pengertiannya bahwa peluang komplement suatu kejadian itu merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Kalau misalnya kita gambarkan di dalam sebuah diagram Venn, ini ada sebuah himpunan A, maka himpunan yang di luar A itu dilambangkan dengan aksen. Seluruh himpunan yang ada di dalam kotak ini itu dinamakan dengan ruang sampel. Jadi himpunan bukan A itu ditulis dengan A aksen, atau bisa juga dilambangkan dengan A diberi garis atasnya, atau bisa juga dilambangkan dengan A pangkat C. Artinya ini dibaca dengan komplement dari himpunan A itu sendiri. Nah, dari sini banyaknya anggota himpunan A jika ditambah dengan banyaknya anggota bukan A itu sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, ketika kedua ruas dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel, berarti ini NA dibagi NS, NA komplement dibagi NS, dan sama dengan NS dibagi NS. NA per NS itu sama dengan peluang kejadian A. NA komplement per NS berarti peluang kejadian A komplement. NS dibagi NS itu sama dengan 1. Jadi seperti ini ya. Jadi PA ditambah PA komplement itu sama dengan 1. Kalau misalnya kita akan mencari peluang komplementnya, maka peluang komplement dari A itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Atau bisa juga jika yang akan dicari adalah PA, maka PA sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement. Inilah cara menentukan peluang komplement suatu kejadian. Marilah kita bahas soal tentang peluang komplement ini satu persatu. Soal yang pertama, hari ini cuaca mendung. Peluang turun hujan adalah 0,85. Berapakah peluang hari ini tidak turun hujan? Ya. Jadi kalau misalkan peluang turun hujannya 0,85, misalnya kejadiannya itu dilambangkan dengan A, maka PA sama dengan peluang hari ini turun hujan, yaitu 0,85. Berarti kalau kita akan menghitung peluang hari ini tidak turun hujan, itu sama dengan 1 dikurangi peluang hari ini turun hujan. Sama dengan 1 dikurangi 0,85 sama dengan 0,15. Jadi peluang hari ini tidak turun hujan adalah 0,15. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Peluang seorang suami akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 3/7. Dan peluang istrinya akan hidup 25 tahun dari sekarang adalah 4/5. Peluang bahwa 25 tahun dari sekarang paling sedikit 1 orang akan hidup adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Jadi di sini kita identifikasi terlebih dahulu bahwa peluang suami hidup atau kita nama dengan PSH itu 3/7. Peluang suami meninggal berarti komplementnya. Kalau peluang hidupnya 3/7, maka peluang meninggalnya 4/7. Selanjutnya peluang istri hidup diketahui 4/5. Berarti peluang istrinya meninggal itu sama dengan 1/5.
Yang ditanyakan adalah peluang bahwa 25 tahun dari sekarang paling sedikit satu orang akan hidup. Jadi pengertian paling sedikit satu orang hidup itu artinya bisa juga suaminya hidup, istrinya meninggal, atau suaminya meninggal, istrinya hidup, atau kedua-duanya hidup. Suami hidup, istri juga hidup. Jadi sama dengan peluang suami hidup, istri meninggal. Peluang hidupnya yaitu 3/7. Kemudian peluang istri meninggalnya 1/5. Atau karena atau itu artinya ini ditambah ya, bukan dikali. Atau peluang suami meninggal kali peluang istri hidup. Peluang suami meninggalnya 4/7, sedangkan peluang istri hidup itu sama dengan 4/5. Atau kedua-duanya hidup. Jadi peluang suami hidup 3/7 kali istri juga hidup 4/5. Nah, ini kalau kita sederhanakan semuanya kita hitung, maka akan didapatkan hasil 31/35. Inilah jawaban dari soal nomor 2 ini. Berarti kalau melihat optionnya ini, maka jawaban yang benar adalah yang D ya. Selain cara ini, kita bisa juga mengerjakan atau menyelesaikan soal ini dengan menggunakan komplement yang tadi ya. Jadi kalau misalkan A tadi itu merupakan kejadian paling sedikit satu orang hidup, maka komplemennya atau lawannya adalah kejadian keduanya meninggal. Jadi kalau lawan atau komplement dari paling sedikit orang hidup itu adalah kejadian keduanya meninggal. Nah, berapa peluang kejadian paling sedikit satu orang hidup? Berarti sama dengan 1 dikurangi peluang kedua-duanya meninggal. Berarti sama dengan 1 dikurangi keduanya meninggal. Peluang suami meninggal 4/7 dan peluang istri meninggal 1/5. Sehingga sama dengan 1 dikurangi 4/35 sama dengan 31/35. Jadi hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Dalam sebuah tas berisi 2 bungkus permen karet, 5 bungkus permen coklat, dan 8 bungkus permen jahe. Apabila 1 bungkus diambil secara acak dari tas tersebut, tentukan peluang terambil permen coklat, kemudian yang B permen karet, yang C bukan permen jahe. Ya, maka sebelumnya kita identifikasi dulu. Yang pertama, banyaknya permen karet, berarti ada 2 bungkus. Banyaknya permen coklat 5 bungkus, banyaknya permen jahe 8 bungkus. Nah, berarti ruang sampelnya karena diambilnya hanya 1 bungkus saja, ruang sampelnya tinggal dijumlahkan aja 2 tambah 5 tambah 8 sama dengan 15. Dengan demikian peluang bahwa yang terambil adalah permen coklat. Jadi peluang terambil permen coklat sama dengan banyaknya permen coklat per banyaknya ruang sampel. Permen coklatnya ada 5 bungkus, ruang sampelnya ada 15. Jadi peluangnya adalah 5/15. Kalau disederhanakan itu hasilnya adalah 1/3. Kemudian yang B, peluang terambil permen karet. Tadi kan permen karetnya ada 2. Ruang sampelnya ada 15. Sehingga peluang terambilnya permen karet berarti 2/15. Kemudian yang C, peluang terambil bukan permen jahe. Nah, ini bisa kita
selesaikan dengan menggunakan komplement ya. Jadi kalau peluang yang terambil bukan permen jahe itu sama dengan 1 dikurangi peluang yang terambil adalah permen jahe. Berapa peluang terambil permen jahe? Ini permen jahenya ada 8, peluang sampelnya 15. Berarti peluang terambil permen jahe adalah 8/15. Dengan demikian peluang terambil bukan permen jahe sama dengan 1 dikurangi 8/15. Hasilnya sama dengan 7/15. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Dari 15 lampu terdapat 5 buah yang rusak. Dipilih 3 buah lampu secara acak. Tentukan peluang bahwa A. Tidak ada lampu yang rusak. B. Hanya sebuah lampu yang rusak. Yang C. Sekurang-kurangnya sebuah lampu tidak rusak. Nah, jadi ini lampunya kan 15. Kalau yang rusak ada 5, berarti lampu yang baik itu ada 10. Nah, misalnya A adalah kejadian tidak ada lampu yang rusak. Ini artinya kalau tidak ada lampu yang rusak itu ketiga-tiganya adalah lampu yang baik. Berapa banyaknya cara mengambil 3 lampu baik dari 10 lampu yang baik ini? Berarti kombinasi 3 dari 10. Diambil 3 dari 10 lampu yang baik. Ini kalau kita selesaikan, kita hitung hasilnya adalah 120, yaitu hasil dari kombinasi 3 dari 10. Nah, sedangkan ruang sampelnya karena diambil 3 lampu, mengambil 3 dari seluruh lampu, itu ruang sampelnya. Berarti kombinasi 3 dari 15. Kalau dihitung hasilnya adalah 455. Dengan demikian peluang bahwa tidak ada lampu yang rusak, atau dengan kata lain semua lampunya baik, itu sama dengan 120/455. Hasilnya kalau diseranakan menjadi 24/91. Oke, selanjutnya yang B. Hanya sebuah lampu yang rusak. Ini artinya kalau yang rusak hanya 1, berarti yang 2 itu adalah lampu yang baik. Berapa peluang kejadian bahwa hanya 1 lampu yang rusak? Berarti dari 3 lampu itu 2-nya baik. Mengambil 2 lampu baik dari 10 lampu baik, berarti kombinasi 2 dari 10. Dan berarti ini dikali 1 lampu yang rusak, memilih 1 lampu rusak, berarti kombinasi 1 dari 5 per ruang sampelnya sama seperti yang tadi, yaitu memilih 3 lampu dari seluruhnya, berarti kombinasi 3 dari 15. Kalau kita hitung kombinasi 2 dari 10 itu hasilnya 45. Kali kombinasi 1 dari 5 itu hasilnya 5. Per ini tadi kombinasi 3 dari 15 sama dengan 455. Nah, kalau kita hitung, kita sederhanakan, hasilnya adalah 45/91. Baik, kita lanjutkan untuk yang C. Sekurang-kurangnya sebuah lampu yang tidak rusak. Nah, ini artinya minimal ada 1 yang baik. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan komplement. Kalau C ini misalnya kejadian sekurang-kurangnya sebuah lampu yang tidak rusak, ini lawannya atau komplemennya adalah kejadian ketiganya adalah lampu yang rusak. Jadi akan lebih cepat
kalau kita gunakan komplement. Jadi peluang sekurang-kurangnya 1 lampu tidak rusak sama dengan 1 dikurangi peluang ketiga lampunya rusak. Sama dengan 1 dikurangi kombinasi 3 dari 5. Artinya mengambil 3 lampu rusak dari 5 lampu rusak yang ada. Peluang sampelnya kombinasi 3 dari 15. Kalau kita sederhanakan sama dengan 1 dikurangi, ini kalau dihitung adalah 10, berarti 10 per 455. Hasilnya sama dengan 445 per 455. Inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang terkait dengan peluang komplement suatu kejadian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.